Jadi gue lanjut. Apa maksud dari daerah merumput kambing akan maksimal? Berarti kalau maksimal sekarang pakai logika dan nalar aja. Ya, ini kan mula-mula ditambatkan di sini, ya kan? Talinya segini, ya kan? Terus daerah merumputnya segini, ya kan? Nggak maksimal kan? Nah, terus supaya maksimal gimana? Ya berarti ada bagian yang kurang nih. Apa? Nah, berarti dia supaya maksimal bentuknya harus setengah lingkaran. Nah, terus kenapa nggak satu full lingkaran aja bang sekalian gitu kan? Kan full tuh satu lingkaran lebih maksimal lagi, lebih kenyang dan warak lagi gitu kan? Ya terus kalau misalkan mau dibentuk satu lingkaran, ya ditambatkannya di mana talinya, ya kan? Itu udah mustahil terjadi kalau mau dibuat satu lingkaran full gitu kan? Mau di mana? Mau di tengah di sini, ya kan? Ya, di tengah itu kan nggak ada asumsi di tengah itu ada pohon sehingga tali bisa diikat di pohon dan dia bisa membuat apa namanya daerah merumput yang lingkaran full gitu kan enggak gitu ya. Jadi tali itu ditambatkan ya di sekitar dinding aja ya. Makanya dibuatlah eh, daerah merumput supaya maksimal itu ya setengah lingkaran gitu kan. Nah, bentuk supaya setengah lingkaran itu dicapai, gimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus menggeser titik P ini, gitu ya. Kalau titik P ini digeser, ya digeser kemana? Apakah digeser ke kanan atau ke kiri? Ya logikanya mainin gitu kan. Kita mau membentuk setengah lingkaran, ya kan? Terus P-nya di sini. Ya kalau misalkan P digeser ke kiri atau semakin mendekat ke titik A, ya kan? Kalau P semakin digeser mendekat ke titik A, berarti kan nanti makin sempit dong, ya kan? Makin begini nanti, ya kan? Berarti makin tidak maksimal. Ya, jadi semakin P mendekat ke A, ya itu semakin tidak maksimal, kayak gitu. Ya, terus diapain lagi? Ya udah mau nggak mau berarti P itu harus digeser ke kanan. Hmm. Ini kan T nih, ya kan? Ya, ini juga masih panjang T kan? Ya, ini juga panjang panjang T gitu. Jadi titik P ini digeser ke kanan, kayak gitu. Kalau digeser ke kanan, berarti otomatis nilai X bakal lebih besar dari apa? Ya kan? Lebih besar dari panjang talinya. Jelas kalau itu. Sorry, bukan. Maksudnya, kalau titik P ini digeser ke kanan, ya berarti dia nanti akan lebih besar dari apa? Kita lihat. Kita bikin gambar baru lagi kayak gitu ya. Ya, misalnya, nah ini harus gua ini dulu sih kayaknya. Bikin gambar baru, males banget bikin gambar baru. Nah, ya. Kalau kita buat gambar baru, ya, kalau dibuat gambar baru, ya, katakanlah ini A, ini B, ini ini D, ini C, gitu ya. Kalau dibuat gambar baru, berarti kan tadi ada dua kemungkinan ya. Titik P ini digeser ke kanan gitu kan. Digeser ke kanan, berarti nanti supaya maksimum ya P itu ada di sini. Ya, ya. Sehingga nanti daerah merumputnya jadi maksimal atau jadi setengah lingkaran. Ya, nah, ini talinya. Nah, X-nya itu melebar sekarang ya.
Terus ini panjangnya ya, yang kedua gitu ya. Kalau teman-teman lihat kemungkinan pertama, ya, panjang dari X ini ya Pak, panjang dari X ini bisa lebih besar atau sama dengan dari T gitu ya. Kan panjang T itu kan dari sini sampai sini nih, ya kan? Ini mungkin kurang ke tengah ya. Aku gambar biar ke tengah. Nah, P ini panjang tali T, ini panjang dari X gitu. Nah, T itu kan dari sini sampai sini, ya kan? Nah, berarti X-nya itu melebar gitu. Jadi kemungkinan pertama supaya daerah merumputnya maksimal, ya kemungkinan pertama ya itu nilai X itu harus lebih besar dari T gitu ya. Ya, jadi agar maksimal, ya kemungkinan yang pertama adalah nilai X ya harus lebih besar atau sama dengan dari T. Begitu ya. Supaya apa? Supaya nanti P-nya ini menjauh dari titik A. Sebab kalau P-nya mendekati titik A, X-nya lebih kecil dari T. Sehingga apa? Nanti setengah lingkaran tidak tercapai atau bentuk maksimumnya tidak tercapai. Kayak gitu. Ya. Nah, terus ya kan? Karena P ini digeser ke kanan menjauhi titik A, berarti kan apa? Sisi sebelah sini itu jadi lebih sempit kan atau lebih cenderung mendekati titik titik B kan ya atau apa namanya panjangnya ini kan T ya kan T ini masih masih wilayah sini nih wilayah sini kan masih T juga kan ya ini kan T kalau digeser berarti kan dia ke sini juga masih masih T kan atau jari-jarinya dari si lingkaran itu kan ya nah, berarti panjang sisinya ya panjang sisi yang ininya yaitu apa ya 12 min T gitu kan ya jadi sorry kemungkinan kedua ya karena titik P-nya ini digeser ke arah kanan mendekati titik B gitu ya maka ya X itu lebih besar dari siapa lebih besar dari 12 min T gitu. Kenapa harus lebih besar? Ya karena kalau X-nya lebih kecil dari 12 min T, nanti titik P-nya ini justru malah semakin dekat ke titik B, sehingga nanti setengah lingkaran tidak tercapai. Gitu. Makanya dia lebih besar. Kurang dari ya, sorry. Kurang dari. Kebalik gua. Kurang dari. Kebalik, sorry. Sorry. Ya, jadi kalau kurang dari kalau dia lebih besar justru malah nanti titik P-nya ini akan semakin dekat ke B, jadi setengah lingkaran tidak tercapai kayak gitu. Nah, maka dengan demikian kalau kita satukan kedua pertidaksamaan ini gitu ya. Jadinya apa? Ya, jadinya T ya, kurang dari X ya. Karena kan di sini X lebih dari atau sama dengan T ya. Berarti kalau dibalik jadinya T kurang dari atau sama dengan X gitu kan. Nah, dan X itu kurang dari atau sama dengan 12 min T. Jadi panjang X itu apa lebih besar dari atau sama dengan T ya. Dan X harus kurang dari 12 min T supaya daerah merumputnya itu maksimal. Maksimal maksudnya gimana? Setengah lingkaran.
Ya, jelas ya. Ya, bahwa X-nya harus kurang dari 12 min T gitu kan. Sebab kalau dia makin ke sana, makin lebih besar ya dari dia, maka P akan semakin berhimpit dengan B sehingga nanti setengah lingkaran tidak tercapai. Tuh. Tuh mungkin gue geser lagi deh biar apa namanya. Nah, takutnya kok itu digambar malah kelihatannya lebih panjang bang, gue lagi yang salah. Ya, ini T ya, masih T. Ya, panjang dari sini ke sini kan 12, ya kan. Terus ininya T gitu. Maka ininya 12 min T. Terus ini daerah daerah X. Nah, terlihat bahwa apa? Bahwa X harus kurang dari 12 min T gitu kan. Sebab kalau misalkan X makin lebih besar dari 12 min T, berarti dia makin ke kanan titik P-nya. Kalau makin ke kanan berarti ya apa namanya daerah merumputnya tidak maksimal atau malah semakin mendekati atau semakin membentuk setengah lingkaran kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Oke. Jadi jangan panik ketika ketika ketemu bentuk setengah ketemu ketemu bentuk apa namanya ketemu bentuk ketidaksamaan gitu ya. Jadi ini jawabannya yang E. Lanjut nomor 2. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh, masih sama ya. Yang bacaan awalnya emang masih sama. Terus yang membedakan itu yang kedua gitu. Misalkan AP sama dengan X sama dengan 3 meter. Oke, jadi ini panjangnya 3 meter ya. Dan panjang tali untuk kambing pertama adalah T meter, di mana T kurang dari atau sama dengan 9. Apa arti dari T kurang dari atau sama dengan 9? Apa arti dari T kurang dari sama dengan 9? Sekarang kita lihat, ya kan. T itu kan di sini, ya. Ini T. Ya, 9 itu apa sih? Ya kan. 9 itu kan panjang AD. Ya, 9 itu Ya, panjang AD ya. Panjang AD atau panjang BC juga sama. Dia sama-sama 9, ya, sama-sama 9 meter gitu ya. Nah, terus kalau misalkan emang dia lebih dari 9 gimana ya nggak masuk akal gitu kan. Kalau panjang talinya ini besar dari AD gitu kan. Makanya dikasih keterangan T kurang dari atau sama dengan 9 meter gitu. Jadi itu cuma keterangan tambahan doang gitu ya. Kambing kedua ditempatkan dalam kandang diikat dengan tali yang ditambatkan ke titik Q. Nah, di dinding BC gitu ya. Peternak kambing perlu meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu dan berebut rumput. Ya, jika BQ 6 meter, ya jadi di antara dinding BC itu ada titik Q. Ya, yang panjangnya 6 meter. Sekarang BC itu kan tadi 9 ya. 9 berarti 6 meter itu di mana? Ya, let's say di sinilah gitu ya. 6 meter di sini gitu ya. Maka panjang tali untuk kambing kedua
tidak boleh lebih dari berapa. Ya. Nah, berarti kita beki 6 meter ya, sorry. Beki 6 meter, kebalik. Beki. Nah, berarti di sini 3 ya. Di sini 3 meter. Ya, yang ini titik Q, ininya 6 meter. Ya. Terus karena X ini 3 dan panjang AB itu 12, ya maka ya, kita buat tali baru di sini teman-teman ya. Nah, ini 3 ya, supaya memenuhi 12, berarti ini berapa? 9 gitu ya. Nah, terus ini ada kambing juga di sini gitu kan. Nah, kita buat apa namanya, tali baru yang menghubungkan antara P dengan titik Q ya, untuk mengestimasi ya kalau mereka berdua saling terhubung tuh berapa sih panjangnya. Nah, maka nanti panjang dari tali kambing buat yang Q itu nggak boleh lebih dari apa namanya, ketentuan panjang maksimumnya gitu. Jadi kita tarik dari P ke Q. Oke. Terus kalau kita lihat ya kan, itu membentuk segitiga siku-siku gitu ya. Ya. Nah, ini segitiga siku dengan panjang ininya 9 ya kan, terus tingginya 6. Nah, kita cari PQ-nya ini berapa? Pakai teorema Pitagoras ya kan. Jadinya PQ sama dengan ya, akar berapa? 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Jadi di sini PQ sama dengan akar ya, 36 ditambah 81. Berarti di sini jadinya akar 117 meter ya. Jadi panjang tali PQ itu adalah 117 meter. Nah, kan di situ tadi bilang apa? Panjang tali kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa supaya mereka tidak bertemu dan berebut rumput ya, kalau nggak salah ya. Nah ya, tidak bertemu dan berebut rumput ya. Berarti logikanya kalau panjang PQ ini adalah akar 117, berarti panjang Q itu sudah pasti harus apa? Ya, panjang tali ini ya maksudnya. Itu sudah pasti harus kurang dari PQ gitu. Jadi ya, panjang tali kambing kedua ya, ya, panjang tali kambing kedua ya, itu adalah akar 117 dikurang apa? Dikurang T. Karena apa? Panjang panjang apa namanya, tali kambing pertama kan dari sini T gitu kan ya, ini T gitu. Nah, terus panjang tali kedua ya pasti udah pasti apa, kurang dari apa, kurang dari sini ke sini akar 117 dikurang apa, dikurang panjang tali pertama kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang apa nih, yang B ya, akar 117 dikurang dikurang T. Oke, ada pertanyaan nomor 2.
Kalau gini paham, kalau Jen sendiri mana paham, berarti lu belum paham inti dari itu tidak sama ini. Ntar habis ini coba gue kasih soal tidak sama, sambil gue mikir ya. Kalian harus sering-sering latihan membuat sebuah kalimat matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Nomor 3, keterangannya masih sama. Ya, lihat pertanyaannya. Misalkan tali kambing pertama ditambahkan di titik A. Jadi talinya di sini dipojokin di sini. Ya, kasihan ada dipojokin. Ya, pojokkan sampai ke titik A dan tali kambing kedua di titik C. Panjang tali pertama adalah T meter dengan ketentuan ya. Apa nih arti dari 6 kurang dari apa namanya? 6 kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan 9. Ya, jadi kambingnya ditambahkan di ujung titik A. Ini A, B, C, D. Ini titik A di sini. Ya, talinya. Maka yang terjadi adalah ya, daerah merumput kambing menjadi berubah menjadi apa? Menjadi seperempat lingkaran. Ya, daerah merumput kambing berubah menjadi seperempat lingkaran dengan ketentuan panjangnya itu tidak lebih dari 6 meter dan kurang dari 9 meter kayak gitu. Ya, tidak lebih dari 9 meter atau sama dengan juga boleh kayak gitu. Panjang tali T gitu ya. Ini kan panjang AD kan 9 gitu kan ya. Panjang AD 9. Terus panjang apa namanya? Panjang panjang ini kurang dari 9 ya karena AD-nya itu 9. Terus kambing keduanya taruh mana? Ya, nah, ini panjang kambing berikutnya ya. Sini. Ya. Kalau dia ditempatkan di ujung sini juga berarti sama ya. Daerah merumputnya juga seperempat lingkaran. Ini kita anggap sebagai apa? Luas wilayah pertama ya. Ya, L1. Nah, ini luas wilayah kedua atau kambing kedua juga boleh. Nah, ini panjangnya 12,
Ini 9. Gitu. Ya. Nah, ya. Kita perlu mengkonfirmasi jarak ya antara A dan C. Kayak gitu ya. Kita perlu mengkonfirmasi jarak dari A sampai C. Ya, kalau kalian lihat, berarti kan panjang AC itu berapa? Nah, itu bisa kita temukan dengan triple Pythagoras ya. Sorry kalau gambar kurang sempurna. Ya. Di itu adalah A kuadrat. Berarti AC itu adalah 81 ditambah dengan 144. Berarti panjang AC adalah 25 adalah 15 meter. Ya. Nah, dari panjang AC ini ya yang 15 ini gitu ya. Saya tahu bahwa apa? Kan tidak bertemu ya. Kan di sini ditanyain apa sih? Ya kan, jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal ya. Jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal ya. Sehingga kedua kambing tidak bertemu gitu ya. Maka jumlah luas daerah merumput kedua kambing akan mencapai nilai minimum untuk panjang talinya ini berapa ya. Ini yang masing-masing berlaku untuk tali kambing pertama dan kedua ya. Terdapat panjang AC ini 15 ya, agar kedua kambing ini nggak ketemu ya, maka panjang tali kedua ya, itu adalah ya, 15 dikurang T gitu kan, supaya ini kambing ini nggak nyampe ini nggak berebutan ya kan. Berarti ya panjang tali ya panjang tali kambing kedua haruslah berapa? Haruslah 15 dikurang T. Ya, harus 15 dikurang T. Ya. Terus panjang tali kambing yang pertama berapa ya? Dia tetap T. Kayak gitu. Ya. Nah, ini jadinya 15 dikurang T. Kayak gitu ya. Nah, terus di sini dikatakan ya, akan mencapai nilai minimum gitu ya. Luasnya minimum ya. Jadi luas minimum ya, berlaku saat ya, turunan pertamanya, turunan pertama dari luas sama dengan 0 ya, atau turunan fungsi luasnya itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita cari dulu nih luasnya ini berapa ya. Luas totalnya itu adalah berarti luas 1 ditambah dengan luas 2. Kenapa? Maaf, bisa diulangin yang luas minimumnya itu tadi nggak? Soalnya waktu Bebe nerangin yang luas minimum itu di aku ngelek-ngelek deh. Oke. Gue ulang ya. Kita baca pertanyaannya. Ya. Jika panjang tali kambing kedua
Siapa yang mau ngomong tadi? Kalian mau nanya, Pak, kenapa bisa yang 15 min T tadi, Pak? Oke. Tadi Mas Oke, baca ya. Jika panjang tali kambing kedua, ya kan? Ini kan kambing nih, ya kan? Kalau mereka ketemu, logikanya apa? Mereka kan lebih sejajar, ya kan? Sejajar itu berarti mewakili panjang dari A sampai C. Ya. Jadi kita pertama buat skema dulu bagaimana kalau misalkan mereka itu bertemu, ya kan? Kalau mereka bertemu berarti mereka lagi dalam keadaan sejajar gini kan. Ya kan? Berarti kita apa namanya? Pakai ya atau buat skema panjang AC itu berapa? Ya, cari panjang AC itu berapa? Ketemulah panjang AC 15. Ya kan? Ya. Nah, terus kalau udah ketemu panjang AC-nya ini berapa, ya berarti kan supaya kambing kedua ini nggak ketemu kambing pertama, atau maksudnya supaya mereka nggak saling berebut rumput, ya berarti panjang tali si kambing kedua ini, ya itu adalah ya kurang darinya panjang AC kayak gitu, ya. Jadi panjang AC-nya 15, ya kan? Panjang tali pertamanya T, maka sudah pastilah bahwa T-nya kambing kedua itu adalah selisih antara panjang AC dengan panjang tali T yang pertama. Gimana? Paham? terima kasih, Mas. Yo. Ya. Nah, sekarang kita udah dapet nih, ya kan, panjang tali yang kedua itu adalah 15 min T. Nah, sekarang kita cari. Nah, ini kan bentuknya masing-masing seperempat lingkaran, ya kan. Ini seperempat lingkaran. Ya. Ini seperempat lingkaran, ini juga seperempat lingkaran gitu kan. Ya udah, berarti kita cari seperempat lingkaran, berarti seperempat pi R1 kuadrat ditambah seperempat pi R2 kuadrat. Berarti ini seperempat pi dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, berarti seperempat pi akar, ya. R1 kuadrat itu berapa? R1 itu kan berarti panjang tali dari kambing yang pertama kan. Ya, berarti T kuadrat ditambah 15 min T kuadrat gitu ya. Nah, berarti kalau diselesaikan seperempat pi ya akar T kuadrat ditambah ya berapa nih kalau diselesaikan? Ya. Berarti 225 min 30 T ditambah T kuadrat. Artinya seperempat pi dikali ya 2T kuadrat ya min 30 T plus 225 gitu ya. Nah, ini luasnya. Nah, kita cari turunan pertamanya. Nah, ini kalau diturunkan gimana? Ya kita menurunkan yang hanya punya apa? Yang hanya punya T-nya doang, yang nggak punya T singkirin aja keluar. Gitu ya. Jadinya ini kalau diturunkan berapa? 2T kuadrat kalau diturunkan berapa? Jadinya 4T. Ya. Terus min 30T kalau diturunkan berapa? Ya, jadinya min 30. 225 kan nggak punya T. Nggak bisa diturunkan. Turuninnya hasil turunan pertamanya 0 jadinya. Kayak gitu. Maka ya kita tulis aja 4T min 30 sama dengan 0. Jadinya 4T sama maaf. dengan... Iya. Maksudnya turunan tuh apa ya? Serius.
Gimana ya bilangnya ya? Belum pernah ketemu turunan. Pernah, tapi yang ini nggak masuk apa? Ah, nggak tahu jelasinnya gimana. Kalau ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka untuk mencari turunan pertamanya itu adalah ya, a dikali n, kemudian x pangkat n min 1. Artinya koefisien dikali pangkat, kemudian pangkatnya berkurang 1 nilainya. Oke? Oke? Ya. Oke, terima Nah, kasih. nah, kemudian ini nih gue ulang ya. 2, ini kan koefisiennya 2 ya kan? Ya nggak Mel? Ya kan? Koefisiennya kan 2 ya kan? Iya. Nah, 2 kita kalikan dengan pangkatnya. Berapa? 4. Nah, ya kan? 4T, ya kan? Terus pangkatnya kan tadi kan ini 2. Kan gue bilang kalau turunan setiap habis dikali pangkatnya berkurang 1 kan? Ya, ya berkurang 1 kan. Tadinya pangkatnya 2 ya, berarti kalau dikurang 1 pangkatnya 1. Ya kan? Kayak gitu. Nah, terus ini pangkatnya 1 nih, ya kan? Nah, berarti min 30 dikali pangkatnya 1 berapa? Ya, min 30. Ya kan? Nah, jadi T-nya yang tadinya pangkatnya 1 dikurang 1 itu kan 0. Ya kan? Jadinya T pangkat 0 berapa? Ya 1. Jadinya sisa min 30 doang. T-nya nggak perlu ditulis kayak gitu. Ya. Terus yang 225. Ya, 225 itu kenapa kita nggak bisa atau kenapa hasilnya 0? Karena kan ini T-nya pangkat 0 ya kan. Jadi ya 225 dikali T pangkat 0 ya kan. Maksudnya pangkat dari T-nya itu kan 0. 0 dikali 225 kan 0. Kayak gitu. Jadi kita nggak usah tulis lagi. Intinya gini, kalau dia nggak punya variabelnya ya kita nggak bisa cari turunannya berapa. Maksudnya ya hasilnya 0 kayak gitu. Kayak gitu. Gimana Mel? Ah, udah ngerti. Oke. Makasih. Jadi min 4T sama dengan 30. Maka T sama dengan 30 dibagi 4. Nah, berarti ini 7,5. Jadi jawabannya yang C. Kenapa nilai minimumnya bisa dicari pakai turunan? Besok Kamis kan PK nih. Nah, tanya sama tutor PK-nya ya. Jadi biar kita bagi-bagi job desk gitu. Pokoknya terkait bagaimana bisa kok nilai maksimum atau minimum kita pakai dari teman pertama, tanya tutor PK ya. Biar kita bagi-bagi tugas. Oke, sekarang coba kalian buka soal ini aljabar. Ya, aljabar yang versi PM tapi yang pernah kalian dapat di starter pack atau di airdrop. Kalau nggak salah ada di airdrop, cuman gue lupa airdrop berapa.
Udah dibuka? Iya, kayaknya drop 16 deh. Soalnya belum lama ini tuh ada yang nanya gitu kan. Ada beberapa soal yang salah gua. Oke, kita bahas ya. Apa nih? Suatu persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar 7:2. Jika lebarnya adalah X, maka keliling persegi panjang adalah berapa? Sini apa? Panjang itu X katanya ya. Jadi panjang adalah X, maka di sini kita buat asumsi juga bahwa lebar itu adalah Y. Maka berarti X per Y atau panjang dibanding lebar itu adalah 7/2. Kayak gitu. Atau bentuk dari si Y-nya itu adalah 7/2 X. Nah, ditanya keliling persegi gitu ya. Keliling itu apa sih? Keliling itu kan penjumlahan semua sisi kan. Berarti ya panjang ada 2, lebar ada 2. Jadi 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti di sini 2 dikali X tambah Y.
Berarti di sini 2 dikali X tambah Y. Y-nya itu 7/2X. Gitu. Artinya 2X ditambah 7X. Maka hasilnya adalah 9X. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu. Ya. Asumsi. Ya. Kita pakai asumsi bahwa Y itu lebarnya. Lu mau pakai Z, lu mau pakai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, terserah. Ya. Ini asumsi. Y adalah lebarnya. Jadi jangan tanya mengapa ini begini. Maksudnya mengapa Y itu lebar? Ya, kalau Anda mau pakai huruf Q sebagai lebar, tidak masalah. Jika lebarnya oke. Oh, ya. Sorry. Tuh. Lagi ngajar gini aja gue bisa salah loh. Berarti asumsi kebalik ya. Asumsinya panjangnya adalah Y gitu ya. Panjangnya Y, lebarnya X. Gitu ya. Berarti perbandingan antara Y dengan X ya. 7/2. Ya, maka Y-nya adalah 7/2X. Maka keliling ya. Keliling itu kan penjumlahan dari semua sisi ya. Jadinya 2 dikali P tambah L. 2 dikali ya. P-nya itu adalah panjangnya itu Y, L-nya itu adalah X. Berarti di sini 2 dikali 7/2X ditambah X. Berarti 7X ditambah 2X. Maka di sini 9X. Jadi jawabannya yang B. Pembahasan yang pembahasan udah dikirim belum? Yang ini. Udah. Ya udah gini aja deh. Yang nggak beres tuh nomor berapa? Yang salah tuh nomor berapa? Yang kalian menemukan ada keganjilan di situ itu nomor berapa? Nomor 6. Oke. Ya, ada apa dengan nomor 6 kita lihat. Nomor 6 tuh gua salahnya ya yang kemarin itu soal ini ya apa namanya yang -10 ya, yang harusnya A itu -10 tapi gua nulisnya A itu 10 ya. Oke, di sini katanya sebuah pecahan memiliki penyebut 8 satuan kurang dari 2 kali pembilangnya. Kayak gitu. Kurang dari 2 kali pembilangnya. Ya, kita anggap di sini di situ kan katanya penyebutnya adalah A-nya pembilang, penyebutnya B di situ ya. Nah, di situ gua salahnya
Nah, itu di bagian bawahnya tuh ya. Harusnya kan eh, min A sama dengan 10, maka A-nya min 10 kan. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya yang didapat 5 per ini ya. 5/7 ya. Ada yang udah ngebenerin belum? Kalau dibenerin hasilnya 5/7. Karena gue kalau udah ada pembahasannya bingung nih. Mau ngejelasin apa lagi. Karena gue udah merasa itu udah jelas sekali. Jadi gue cuma minta kalian cek aja mana yang apa namanya, mana yang eh, ganjil gitu dari apa namanya, dari soal ini. Ada lagi nggak selain nomor 6? Ada lagi selain nomor 6? Soal ada di Station Hub ya. Ya, yang benar tuh 10/14 atau 5/7 ya kalau nggak salah tadi. Eh, 5/7 atau 5/14? Oh, sorry. Gue kan hasil akhirnya dapatnya min 10 per min 28 A per B-nya gitu kan. Nah, itu kan kalau diperkecil jadinya sama-sama bagi 2, 5/14. 5/14 ya. Ya, 5/14. Ada lagi nggak soal yang salah dari bab aljabar ini? Kita sama-sama benerin. Itu kalau deploy ke kalian, gue udah pusing mereka lagi. Kalau bukan kalian yang meriksa, gue nggak, meskipun ya malu juga. Nomor 3 salah di kunci jawaban. Wait, nomor 3 itu apa? Nah, di mana ya? Kok ini? Tadi.
Oke. Nomor 3 harusnya, sorry, nomor 3 juga kayak salah kemarin ya. Ya, 3 itu kemarin kan ya harusnya selisihnya 30 tahun, tapi di situ gue tulis selisihnya 10 tahun ya. Jadi nanti teman-teman bisa benerin sendiri di catatannya ya. Ada lagi nggak yang salah di bab aljabar ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, gue mau ngetes kalian.
Oke, silahkan teman-teman kerjakan soal ini. Bisa nggak kira-kira? Sekarang kita asumsikan di sini ya. Ini jawabnya. Ya. Kita asumsikan di sini T sebagai lama menyewa ya. Tuh, lama sewa alat. Terus katakanlah di sini P adalah biaya total. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah apa untuk menentukan biaya total. Yang jelas, kita harus bernalar bahwa biaya total itu udah pasti adalah penjumlahan dari apa? Dari fixed cost ditambah dengan biaya sewa yang bertambah. Ya kan? Secara logika kan kayak gitu. Ya kan, fixed cost itu kan berarti apa? Biaya tetap. Ya, biaya tetap itu berarti biaya yang nggak pernah berubah terhadap waktu atau apapun. Kayak gitu kan. Nah, yang nggak mungkin berubah di sini apa? Tiket masuknya. Ya, tiket masuknya di sini 3 orang. Ada Pak Franz, ada anaknya, ada istrinya. Ya, anggaplah mereka itu pasangan baru nikah. Ya, terus baru punya anak kecil gitu ya. Pak Frans itu kan sama istrinya kan masuk ke dewasa kan. Berarti 75.000 kali 2. Berapa? 150.000. Ya kan? 150.000 tambah biaya masuk anaknya. Ya kan? Berarti di sini 150.000 kali 2 ya ditambah dengan apa? Ditambah dengan 50.000. Ya. Ditambah biaya sewa ya kan. Sewanya kan 20.000. Ya. Nah, 20.000 itu bisa bertambah ya, seiring bertambahnya waktu dia memakainya gitu kan ya, berarti dikalikan dengan T gitu kan. Kalau lama memakainya 2 jam ya berarti 20.000 kali 2. Kalau lama makainya 5 jam ya berarti 20.000 kali 2 kayak gitu. Oh iya, ini 75.000 ya, 75.000. Nah, berarti ini kan 150.000 ditambah 50.000 ditambah 20.000 T. Berarti di sini 200.000 ditambah 20 ya 20.000 T. Atau kalau mau disederhanakan fungsinya juga bisa. Jadinya 20 ditambah 2 T. Dengan keterangan tambahan di sini dalam puluhan ribu. Ya, gue lihat lumayan banyak yang bisa membuat kalimat matematikanya. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, misalnya apa ya? Terlalu mudah jangan. Lagi.
Nah, silakan kerjakan. Oke, ya. Ini soal apa namanya tadi ya, yang apa namanya dadakan gue bikin ya. Jadi cara mencarinya ya, gue ulang lagi ya. Buku yang paling awal atau yang paling depan itu adalah buku yang paling murah, itu 60.000. Nah, beda harganya dengan buku yang belakangnya 5.000. Bukan berarti dengan buku selanjutnya itu negatif bedanya, bukan ya. Jadi buku yang berikutnya itu lebih mahal. Terus isinya 5.000 dengan yang awal. Kayak gitu. Jadi bedanya 5.000. Terus ada bukunya, jumlah buku semua ada 20. Karena ditanyain kalau laku semua, berarti ya buku dari awal sampai akhir dijumlahin. Gitu. Nanti dapat hasil 2.150.000. Kayak gitu. Cari persen untungnya, gitu ya. Itu selisih antara ya kan pendapatan kotor dengan modal awal dibagi dengan modal awal kali 100%. Maka hasilnya ketemu 19,44. Oke, kayak gitu. Ya. Oke, gua rasa sekian dulu untuk hari ini. Nanti hari Minggu ada SWU lagi, nanti persiapkan soal-soal yang mau kalian bahas. Ya. Sampai bertemu lagi di hari Rabu berikutnya. Tapi kemungkinan gini ya, ke depan hari Rabu atau hari Kamis itu kan udah libur. Ya.